Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan nikmat yang begitu berlimpah kepada kita, baik itu makanan, minuman, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Namun, pernahkah kamu menyadari bahwa makanan dan minuman yang kamu konsumsi mengandung zat berbahaya, misalnya zat tambahan seperti pewarna, penyedap, atau pemanis buatan tertentu yang bila dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi tubuhmu? Agar kamu mengetahuinya lebih mendalam, ayo belajar dengan penuh semangat. Halo semua anak-anak kelas 8, kali ini kalian akan belajar tentang zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Tujuannya untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga untuk meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Sedangkan berdasarkan asalnya, zat aditif dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengentar dari alga, dan sebagainya. Sedangkan zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia, misalnya bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan lainnya. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Perhatikan gambar. Zat pewarna apakah yang digunakan pada makanan tersebut? Menurut kamu, apakah warna makanan pada gambar dari bahan alami atau bahkan dari bahan buatan? Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Beberapa contoh pewarna alami, misalnya daun suji dan daun pandan, dipakai sebagai pewarna hijau pada makanan. Selain memberi warna hijau, daun pandan juga memberi aroma harum pada makanan. Stroberi dan buah naga merah juga sering digunakan untuk memberi warna merah pada makanan. Buah murbei dan buah anggur digunakan untuk memberi warna ungu pada makanan atau minuman. Contoh lain, wortel pemberi warna orange, kunyit pemberi warna kuning, dan kakao pemberi warna coklat. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Pewarna buatan pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami, misalnya apokaroten yang mempunyai warna oranye mirip dengan warna wortel. Beberapa bahan pewarna sintetis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil dan cat. Keunggulan bahan pewarna buatan dibanding pewarna alami: 1. Harganya murah, 2. Praktis dalam penggunaan, 3. Warnanya lebih kuat, 4. Jenisnya lebih banyak, dan 5. Warnanya tidak rusak karena pemanasan.
Namun, penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan dan minuman harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman dinamakan permitted color atau certified color. Berikut adalah beberapa jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan atau minuman dan beberapa jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan dalam makanan atau minuman. Setelah mengetahui keunggulan dari pewarna buatan, sekarang coba kamu jelaskan keunggulan dari pewarna alami. Pewarna buatan sudah digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai bahan pewarna dalam produk makanan dan minuman. Namun, sebagian masyarakat masih menggunakan bahan pewarna buatan yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Contohnya, penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman karena mengandung logam-logam berat seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, raksa, merkuri, dan selenium yang bersifat racun bagi tubuh. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yang umum digunakan gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Penggunaan pemanis alami juga perlu mengikuti takaran tertentu. Pemanis buatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Pemanis buatan dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengonsumsi pemanis alami seperti penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Selain itu, pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh, sehingga sering digunakan oleh orang yang diet. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, bila menggunakan pemanis buatan, periksalah aturan pemakaiannya. Pernahkah kamu menikmati makanan atau minuman yang menggunakan pemanis buatan? Bagaimanakah perbedaan rasanya dengan pemanis alami? Perhatikan kondisi kedua makanan pada gambar berikut. Roti pada gambar B tidak layak dikonsumsi karena sudah ditumbuhi jamur. Karena setiap bahan makanan memiliki jangka waktu tertentu untuk menjadi rusak. Agar bahan makanan tidak cepat rusak karena tumbuhnya jamur, bakteri, atau mikroorganisme lain, makanan dapat ditambahkan bahan pengawet dalam jumlah tertentu. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Beberapa bahan pengawet yang sering digunakan antara lain asam benzoat, asam askorbat, natrium nitrat, asam propionat, butil hidroksianisol, butil hidroksitoluen.
Adanya reaksi kimia pada makanan atau minuman, misalnya fermentasi, dapat dicegah dengan adanya pengawet, antara lain pengasaman, oksidasi, pencoklatan atau browning, dan reaksi enzimatis lainnya. Pengawetan bahan makanan atau minuman dengan memberikan zat aditif merupakan cara pengawetan secara kimia. Cara lain mengawetkan makanan adalah dengan cara pengasinan atau pemanisan. Misalnya, ikan asin, manisan buah, atau daging panggang dapat awet secara alami. Metode pengawetan lain adalah dengan cara fisik, misalnya dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, sereh, dan kayu manis. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap. Selain penyedap alami, juga terdapat penyedap buatan. Penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau sering disingkat dengan MSG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. Kamu sudah mengetahui bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit. Apakah yang akan kamu sarankan agar ketika ibu memasak tidak menggunakan MSG namun masakan tetap terasa enak? Coba temukan bahan lain pengganti MSG yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Beberapa kue menggunakan murbei sebagai pemberi aroma. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis atau disebut dengan esen, misalnya amil kaproat atau aroma apel, amil asetat atau aroma pisang ambon, etil butirat atau aroma nanas, vanilin atau aroma vanili, dan metil antranilat atau aroma buah anggur disebut pemberi aroma sintetis. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Contoh masakan yang biasa menggunakan pengental larutan pati adalah capcay. Selain pada capcay, pengental biasa ditambahkan pada pembuatan permen karet yang umumnya menggunakan pengental gum. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말
로도 부족했던 Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan sabun, kemudian diaduk, keduanya dapat dicampur. Sabun dalam contoh tersebut disebut sebagai zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayonaise dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayonaise dan mentega akan terpisah. Setelah kamu mempelajari zat aditif dan dampak penggunaannya, coba sekarang kamu ajukan suatu upaya pencegahan terhadap dampak negatif penggunaan zat aditif. Setelah mempelajari materi pada video kali ini, yaitu tentang zat aditif, saya harap dapat membantu kamu untuk memahami tentang bahan makanan yang aman dan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang zat adiktif. Sampai jumpa.